Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Selasa dari Dusun atau Banjar Sukun, Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG tahun 2024 dengan materi Atman sebagai sumber hidup di kelas 7 SMPN 1 Atap 2 Batu Kandik. Videonya setelah ini. Pada saya Aturang pangajali rumah. Om Swastiastu. Doa sebelum belajar. Mulai. Selesai. Baik anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat siang ya. Selamat siang. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum Bapak pada pokok materi, Bapak terlebih dahulu mengadakan absen ya. Ya. Anak siapa yang tidak hadir? Berapa jumlahnya kelas ini? 20. Kelas itu ya. Ya. Ya, selamat anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih dalam pembuatan video pelajaran ini. Anak sudah semua hadir ya, demi kelancaran proses belajar mengajar pada hari ini yang Bapak lakukan ya. Baik, sebelumnya anak sudah diucapkan tadi, Bapak langsung pada pokok materi yang Bapak bawakan sekarang ini, yaitu apa? Atman itu sebagai sumber hidup ya. Atman sebagai sumber hidup. Sebelum melangkah pada berikutnya, apa kira-kira itu pengertian dari Atman? Ya. Baca. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman yang fungsinya untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Ya, kebenaran saudara. Itu jawabannya sangat tepat sekali, bahwasanya Atman merupakan pengertian yang suatu kompleks. Dan yang lain lagi bisa memberikan suatu jawaban. Karena yang lain pengertian dari Atman. Siapa yang bisa? Ya. Nah. Atman adalah sinar suci Brahman, sedangkan matahari itu sebagai Brahman. Ya, itu juga betul juga anak-anak. Yang lain, yang lain, coba yang lain lagi, yang lain, yang lain. Ya, coba Asa. Atman adalah percikan kecil dari Brahman yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Ya, anak-anak. Itu sudah jawaban yang pasti, bahwasanya pengertian Atman itu merupakan suatu apa namanya? Percikan kecil dari Brahman yang dapat menghidupkan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Makhluk hidup itu apa? Seperti apa? Tumbuh
tumbuhan, Apa yang bisa? Ya. Tumbuhan, hewan, manusia. Ya, makhluk hidup yang ada itu yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tumbuhan. Ya, baik. Bapak lanjut sebelum pembahasan Atman. Atman itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, Sanskerta. Bahwasanya bahasa Sanskerta itu Atman itu berarti an, ya. Apa yang bisa bahwa an itu artinya apa? Ya, Pak. nafas, Ya, nafas. Ya, nafas. Arti nafas di sini adalah hidup. Bahwanya setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti dia bisa bernafas. Justru karena nafas itulah makhluk itu dikatakan hidup. Mengapa dia hidup? Karena adanya Atman yang sudah masuk dalam tubuh di masing-masing makhluk hidup maupun pada tubuh. Ya. Di sini Bapak harapkan pada peserta didik, ya pada peserta anak, supaya bisa ya dan mampu mengetahui dari pengertian Atman itu sendiri dan peserta didik mampu sebentar lagi dapat mengembalikan dari sifat-sifat Atman yang dia miliki. Ya. Jadi di sini untuk Atman itu adalah sebagai sumber hidup manusia. Ya. Bagaimana kalau seandainya Atman tidak ada dalam jiwa manusia? manusia itu akan mati. Ya, manusia itu pasti dia mati. Bagaimana kalau seandainya Atman tidak ada dalam manusia dan mati? Bahwasanya indera alat tubuh manusia itu tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, alat tubuh yang ada dalam manusia itu seperti apa? Ada tangan ya, ada kaki, ada yang hidung, apa lagi? Mata, apa lagi? Kalau itu Atman tidak ada, jelas fungsi mata itu tidak bisa melihat, fungsi tangan itu tidak bisa bergerak, fungsi kaki itu tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana seandainya manusia itu mati? Kemana itu? Apakah dia ingin mati? Kembali ke Brahman. Ya. Apa lagi? Apa lagi yang bisa jawab? Bagaimana manusia itu mati? Apakah Atman itu juga mati? Atman kembali kepada Brahman. Ya, Atman itu kembali kepada asal. Nah, itu yang diadu Brahman. Ya. Mengapa demikian? Apa yang bisa menjawab? Kembali setelah mati manusia, Atman itu kembali lagi kepada Brahman. Mengapa demikian? Apa yang bisa? Karena Atman itu percikan-percikan kecil dari Brahman. Ya, yang lain. Karena Atman itu adalah bagian dari Brahman. sumbernya daripada Brahman yang merupakan percikan-percikan kecil dari Brahman. Ya. Bagaimana kalau Atman yang ada dalam tubuh manusia ada tiga dia? Atman dalam tubuh manusia itu disebut dengan apa? Jiwa. Yang lain? Yang lain? Jiwa. Nah. Atman yang ada dalam hewan? Jenggama. Bagaimana Atman yang ada dalam tumbuhan? Ya. Bagaimana kalau tumbuhan ini tidak ada Atmannya? Ya, tumbuhan akan mati. Kalau mati tumbuhan itu apakah dia bisa bergerak?
hewan, maka hewan tidak bisa dia bergerak, tidak bisa dia makan, tidak bisa dia mendekat, dan tidak bisa dia berjalan. Sampai demikian dulu, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti? Berarti anak-anak dalam hal ini sudah bisa dan mampu mengetahui dari pengertian Al-Quran. Untuk itu, anak-anak yang sudah atau yang belum mengerti, mohon tanyakan ya. Apa yang belum mengerti? Apa yang belum mengerti? Makan tangan. Apa yang belum mengerti? Coba Bapak berikan satu kesempatan pada anak-anak untuk bertanya bagi yang sudah mengerti ya. Bapak berikan pada 5 menit. Pada 5 menit. Ya, ada pertanyaan? Contoh amal dan kehidupan sehari-hari. Ya, yang lain? Baru satu pertanyaan, bagaimana Bapak bisa menyampaikan suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai Atman merupakan suatu sumber atau percikan yang kecil dari Rahman. Ya, terima yang kuat. Lagi? Ada berapa sifat-sifat Atma? Ya, masalah sifat-sifat Atman nanti kita bersama-sama bicarakan. Jadi kita kembali pada pengertian Atman dulu ya. Selesainya nanti kita lanjuti sifat-sifat Atman. Ada yang lain? Yang lain lagi? Bertanya? Mengapa Atman penting bagi makhluk hidup? Ya, mengapa Atman penting bagi makhluk hidup? Bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama, Bapak akan jawab pertanyaan Arisa itu mengenai Contoh lain dari contoh Atman merupakan percikan yang kecil dari Brahman. Apa contohnya itu dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa mengetahui, memahami pengertian dan contoh dari Atman itu. Ya, yang pertama, bahwa Atman itu merupakan percikan dari Brahman. Contohnya, yang pertama, yaitu adanya suatu balon, lampu, ya, adanya kabel dihubungkan dengan genset. Ya, genset ya, genset ya, genset. Genset ini menghubungkan kabel dihubungkan dengan bola atau lampu, sehingga begitu dihidupkan genset, ya lampunya menyala. Begitu genset dimatikan, ya mati. Ya, gitu ya. Dalam kehidupan realnya sehari-hari. Kalau seandainya tidak ada genset, apakah lampunya itu menyala? tidak. Kalau tidak dihubungkan dengan kabel, apakah lampunya menyala? Tidak. Nah, bahwa genset merupakan sebagai sedangkan kabel dan lampu dikatakan sebagai Atman. Betul ya? Betul.
Apalagi yang memberikan contoh yang lain? Coba satu. Ya. Sudah paham itu? Sudah? Ya. Ya. Itulah pertanyaan Arisa. Ya. Saya baca bahwasanya contoh Atman konteks hubungannya dengan Brahman. Ya. Bahwa jinsat itu merupakan Brahman, kabul dan lampu itu dikatakan sebagai Atman. Ya. Mengapa demikian? Jinsat hidup, dihidupkan, lampu akan menyala. Jinsat dimatikan, tutup ya. Karena dia Atman dan Brahman itu adalah menu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan atau mengatakan dalam sloka bahwa Atman itu menunggal dengan Brahman? Apa yang bisa? Brahman, Atman, Akyam. Yang lain? Yaitu dalam sloka Brahman, Atman, Akyam. Itulah disebutkan dalam lontar Bhagavad Gita. Yang lain, kau sudah mengerti? Yang anu itu, karena sudah mengerti, Bapak lanjut pada peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat Atman. Ya. Tadi sudah Anda pahami bahwanya pengertian Atman itu merupakan percikan yang kecil ya, dari para Atman atau desain yang budi yang meresapi segala makhluk di alam semesta. Sudah mengerti dia? Sudah. Nah, dan sekarang Bapak lanjuti itu sifat Atman. Ya, di sifat Atman. Atman itu merupakan apa namanya percikan kecil dari Brahman. Selain itu Atman itu juga mempunyai sifat yang dia miliki. Siapa yang pertama bisa menyebutkan? Coba Alisa. Acodya artinya tidak dilukai oleh senjata. Acodya. Acodya ini artinya sifat Atman itu tidak bisa terlukai oleh senjata. Walaupun senjata yang dipakai untuk menancap sang Atman itu tidak bisa terlukai. Ya. Walaupun senjata keras, pedang, keris, semangat atau selanjut apapun tidak bisa karena tidak terlukai oleh senjata apapun. Itu sifat-sifat dari Atman yang disebut dengan Acodya. Yang kedua, apa yang bisa? Yang apa? Adanya tidak termakan oleh api. Ya, adaya. Ini sifat Atman yang kedua itu adaya, tidak terbakar oleh api. Walaupun apinya sebesar apapun, Atman itu tidak bisa terbakar. Karena kesaktian Atman itu luar biasa sifatnya. Ya. Kalau bagaimanapun apinya yang besar berkobar tidak bisa dia terbakar. Terus yang ketiga, Acodya. Tidak terkeringkan oleh angin. Ya, tidak terkeringkas oleh angin. Jadi sifat Atman yang termasuk Acodya ini tidak bisa dia terkeringkan oleh angin, walaupun angin sebesar apapun. Ya, tidak bisa dia terkeringkan. Karena sifat Atman yang bersifat Acodya ini memang artinya luar biasa juga. Terus yang selanjutnya, Yana, Acesya Tidak terbakar oleh air. ya, Acesya itu tidak terbasah, tidak terbasahkan oleh air. Ya.
Walaupun dia itu di gelombang lautan yang sangat besar, samudra yang besar, berarti Atman yang termasuk Aceh Siak ini tidak bisa terbasahi ya. Terus yang selanjutnya, Setia artinya langgeng. ya langgeng. Langgeng ini tidak bisa dia berubah, tetap ya. Walaupun bagaimanapun tidak bisa dia berubah, tetap kekal abadi ya. Terus yang selanjutnya Sarwagata. Sarwagata. Di mana-mana ada. Ya, di mana-mana ada. Jadi sifat Atman yang bersifat Sarwagata itu di mana-mana ada. Walaupun di ruangan kosong, dia tetap ada. Di mana-mana pun dia ada. Sifat-sifat Atman dia. Selanjutnya, apa yang bisa? Selanjutnya, apa yang bisa? Ya, Ajaya tidak bergerak. ya, tidak bergerak ya. Ya. Acara itu tidak bergerak. Acara tidak bergerak ya. Acara tidak bergerak ya. Selanjutnya, apa yang bisa? Acitya tidak dapat dibayangkan. Ya, Atman itu tidak bisa dibayangkan. Ya, itu disebut dengan sifat Atman. Acitya Ya, tidak bisa terpikirkan. Ya, terus apa lagi? Awikara, Awikara. bukan laki ataupun perempuan, sifat tidak berubah dan sempurna. Ya, tidak berubah ya. Terus yang selanjutnya, Awayakta artinya tidak terlahirkan. Awyakta. Tidak terlahirkan. Tidak terlahirkan ya. Tidak terlahirkan ya. Begitu sudah ada ya, berarti ya. Tidak terlahirkan. Selanjutnya apa lagi? Sarwagata ya. Sarwagata itu ada di ya. Atman itu sifat Atman itu sarwagata, yaitu berada di mana-mana. Ya. Jadi untuk itu, apakah sifat-sifat Atman yang semacam ini anak-anak mengetahui? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi ya. Ya, anak-anak. Ya, pertanyaan langsung ya. Bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Dengar ya. Atman itu merupakan percikan yang kecil dari Brahma. Ya, dari Brahma. Apa namanya sloka yang disebutkan dalam Bhagavad Gita? Atman sebagai sumber hidup dalam tubuh manusia, dalam slokanya. Apa yang bisa? Yang lain? Dalam sloka? Ya. Brahman, Atman, dan Ajya. Ya, Brahman, Atman, Ajya. Kepada anak-anak. Yang kedua, ada berapa Atman yang ditempati di dunia ini? Bahwasanya Atman itu sumber percikan dari Brahman. Apa yang bisa? Yang lain? Ya, kepada dia. Tiga. Sebutkan. Brahman, Atman,
Ya, semuanya bisa? Lah. Ya, Bapak lebarkan lagi ya. Ya, bisa. Jiwaman, jendawa, setawaran. Ya. Coba berikan penjelasan bahwasanya Atman itu menempati di masing-masing makhluk hidup. Kalau Atman yang berupa jiwa Atman, bahwanya Atman itu berada pada Manusia. Siap manusia. Atman itu yang disebut dengan jenggama. Hewan. Atman yang berada pada tumbuhan. Bagaimana seandainya makhluk hidup itu tidak ada atmanya, tidak ada atmanya, kemana dia? Ya, ya Atman itu kembali dia kepada Brahman. Sedangkan makhluk yang ditinggalkan itu karena dia itu sudah mati, makhluk itu otomatis tidak bisa dia bergerak dan tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Ya. Terus bagaimana kalau manusia itu, bagaimana manusia itu dalam indrianya itu tanpa adanya juga akna, apakah misalnya mata, telinga, kaki, dan tangan, bagaimana keadaannya? Semua organ yang berfungsi. Ya, semua organ tubuh yang ada dalam tubuh manusia maupun pada makhluk hidup tidak berfungsi sebagaimana kalanya. Ya. Terus selanjutnya, selain itu juga Bapak juga sampaikan bagaimana hubungan antara Atman itu dengan Panca Mahabhuta yang ada di dunia. Ya, Mahabhuta. Ini Panca Mahabhuta itu siapa yang bisa tahu menyebutkan Panca Mahabhuta? Panca, 5 unsur-unsur yang terdapat dalam manusia dan alam. Kalau pada manusia disebut dengan buana alif, kalau pada alam buana agung. Kelima macam panca itu disebut dengan Panca Mahabhuta. Ya, apa yang tahu kira-kira menyebutkan bagaimana Atman yang ada dalam tubuh manusia itu dikatakan yang pertama adalah pertiwi, apa? Pertiwi, apa? Bayu, tiga, angkasa, ya, angkasa. Di alam pun juga ada demikiannya, adanya pertiwi, adanya apa? Tiga, bayu, angkasa. Bagaimana kalau Atman itu dalam kaitannya dengan seluruh itu pertiwi dalam tubuh manusia? Misalnya seperti apa? Ya, tulang ya dalam tubuh manusia. Apalagi tulang, gigi, kuku, daging itu termasuk unsur-unsur zat padat pada diri manusia itu dalam bergigi. Kalau pada alam, Batu. ya batu lagi, tanah yang bersifat bahan atau benda padat. Ya.
Tuh. Yang kedua lagi Pertiwi. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua apa? Apa itu? Cair. Kalau zat cair apa dalam tubuh manusia itu apa saja? Air mata, darah. Yang bersifat zat cair itu adanya air mata, ya. Adanya keringat. Apa lagi? Darah. Urin. Air liur. Air liur. Ya. Dalam alam Air laut. terus yang kedua teja. Teja adalah panas. Dalam manusia suhu, ya. Suhu. Kalau alam sinar matahari. Terus yang selanjutnya ada bayu. Kalau dalam manusia nafas, Oksigen. oksigen. Sedangkan dalam alam udara. Sedangkan dalam bentuk akase, kalau manusia rongga, rongkokan, rongga, mulut, hidung. Kalau alam ruang angkasa. Ayo angkasa, ya. Bagaimana anak sudah mengerti? Yang lain? Apakah ada pertanyaan? Menit. Nah, jadi Bapak simpulkan di sini bahwasanya Adnan itu merupakan sumber dari kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Karena Adnan itu merupakan percikan yang kecil dari Brahman. Di mana dengan adanya Adnan kita bisa dapat melaksanakan tugas. Kita bisa dapat melaksanakan kegiatan kita sehari dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Justru karena itu kita harus berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah semasih kita menjalani hidup kita di dunia ini, ya. Nah, baiklah anak-anak, karena sekian ini sudah disampaikan, materi ini sudah disampaikan, anak-anak. Semuanya sudah mengerti, ya? Ya. Baik, karena sudah anak-anak mengerti materi yang Bapak sampaikan ini, anak-anak untuk selanjutnya, ya, pelajari nanti materi Adnan sebagai sumber hidup, ya, Adnan sebagai sumber hidup, dan nanti diskusikan, ya, diskusikan dengan temanmu, dan hasil diskusikan nanti anak-anak akan dapat dikumpulkan kembali pada minggu-minggu atau yang akan datang, ya. Baik, anak-anak, karena sudah selesai perjumpaan dan pertemuan kita kali ini mengenai bahan materi Adnan sebagai sumber hidup, mudah-mudahan anak-anak bisa mengertikan, memahami, mengetahui baik itu pengertian Adnan dan sifat-sifat Adnan
yang Bapak sudah sampaikan tadi. Kiranya dapat bermanfaat dalam kehidupan anak-anak sebagai anak didik untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar pada pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada hari ini. Untuk itu, Bapak akhiri sampai di sini dan mari kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Itu Bapak akhiri sampai di sini ya. Padusan. Aturan pramusan. Om Santi 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 Om. Doa setelah belajar. Mulai. Susah.